Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alai siyami Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah ila akhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hadirin salat tarawih yang berbahagia, sejenak mada dan syukur senantiasa milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada malam yang ke-7 ini Allah memberikan kesempatan bagi kita, baik itu berupa kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Selawat yang beriringi salam senantiasa tercurah buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang terhormat pengurus masjid, Imam Bilal Khatib, Pak RT RW, para hadirin, bapak-bapak sesepuh, ya, ini banyak yang muda sesepuh ini. Saya mohon maaf duduk di atas ini, ya. Jadi mohon maaf kepada bapak-bapak. Kemudian yang kami hormati para remaja, anak-anak pencinta ilmu, hadirin wal hadirat sedang jemaah tarawih yang berbahagia. Nah, baiklah, dalam waktu yang relatif singkat ini kami diberikan mandat oleh MDI untuk menyampaikan tausiah santapan rohani Ramadan pada malam hari ini. Udah 3 malam, udah 2 malam berturut-turut itu berkisar tentang masalah anak-anak. Malam tadi ya diguyuri hujan lebat, sehingga kami pun sendiri tidak bisa melewati jalan yang untuk melaksanakan tugas yang diemban. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami dapat kembali ditugaskan untuk memberikan tausiah di masjid ini. Hadirin sedang jemaah salat tarawih yang berbahagia, dalam masalah judul tadi sudah disampaikan oleh anak kita protokol tadi, yaitu masuk surga bersama keluarga. Kayaknya judul ini mau pergi umroh saja, ya.
kayak mau pergi umroh, mau masuk surga sekeluarga. Jadi yang lain ngapa? Nah, ya, itu udah ada niat kita, maunya kita, sekeluarga kita itu mau masuk surga. Berarti kita menganggap bahwa kita sudah mampu untuk bisa masuk surganya Allah bersama keluarga kita. Udah komitmen kita, udah yakin kita bahwa kita akan mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Entah kalau ada di masjid ini yang nggak mau masuk surga, ada Pak? Ibu-ibu ada yang nggak mau masuk surga? Enggak. Ibu masuk surga, bapaknya nggak masuk surga, mau nggak? Enggak juga. Anak masuk surga, ibu nggak masuk surga, mau nggak? Udah jelas nggak mau, ya. Maunya bagaimana? Bapak, ibu, anak masuk surga. Nah, untuk mendapatkan masuk surga sekeluarga itu apa yang harus kita lakukan? Nah ini, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin, Rasulullah itu udah dijamin Pak, kita ini dijaminnya masuk surga. Kalau nggak percaya coba baca dalam sebuah hadisnya, kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Nah, udah dipastikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Tapi ada istisnanya di sana. Illa, nah, ini kata-kata istisna. Terkecuali illa man aba, kecuali yang tidak mau. Rupanya ada juga yang nggak mau masuk surga Pak. Bukan iblis saja yang nggak mau masuk surga, tapi kita ada juga yang nggak mau masuk surga. Kalau di masjid ini mau masuk surga semua nih. Kalau nggak mau masuk surga, nggak di dalam masjid dia. Ini membuktikan kita mau masuk surga. Tapi yakinlah bahwa sesungguhnya segala ibadah yang kita lakukan itu bukanlah satu jaminan untuk masuk surga. Yang sebagai jaminan kita masuk surga itu adalah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surganya Allah itu tidak terbayar dengan ibadah yang kita lakukan. Kalau diurutkan dari Nabi Muhammad SAW, ya antrian yang keberapa kita nih Pak? Itu pun kalau masuk surga. Udah antrian keberapa? Tapi yakinlah bahwa sesungguhnya kita masuk surga. Nah, ada 5 kuncinya kita bisa masuk surga, ya. Bapak-bapak, bapak, anak, ibu, beserta cucu-cucunya, ya, cicik-ciciknya bisa masuk surga. Ada 5. Yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul. Nah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah ini taat kepada Allah itu kan di dalam Al-Quran kan banyak perintah dan banyak berupa larangan. Satu yang nyata saja disebutkan di dalam ibadah puasa ini kan kewajiban berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Nah, kita kerjakan berarti bahagian dari kita taat kepada Allah. Nah, ketika kita melaksanakan puasa itu, apakah cukup dengan itu saja melakukan, tapi kita harus melihat juga larangannya apa, supaya berkualitas ibadah puasa kita itu.
Umpama, nah ini satu perintah nih, taat kepada Allah. Umpama yang larangannya, kalau orang melaksanakan puasa itu tentu dia apa? Melakukan segala hal-hal, mulai menahan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, kalau kita tidak bisa menahan, batal puasa kita, contoh. Nah, kemudian yang kedua, ada yang membatalkan pahala puasa. Nah, contoh apa? Berbohong. Nah, ini nggak konkret, nggak kelihatan, nggak pakai makan segala, berbohong. Nah, yang hilang apa? Ini merupakan larangan. Tidak cukup hanya melakukan ibadah puasa, tapi apa yang dilarang dalam ibadah puasa juga kita tinggalkan. Nah, begitu juga halnya dengan taat kepada Rasul. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama, ini yang pokok. Taat kepada Allah, kalau itu sudah kita jalankan, bukan diri kita saja, akan tetapi keluarga kita, ya, anak kita, istri kita. Yang bapak-bapak ini adalah ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, pimpinan dari perempuan. Ya, besok Pak, kalau di akhirat istri rajin, bapak malas, atau bapak malas, istri rajin. Ah, ini kira-kira bisa nggak ketemu di surga nanti itu? Ya, tapi kita mengharap tadi mau sekeluarga masuk surga. Ya. Ya, bapak juga harus memperhatikan keluarganya karena sebagai seorang pemimpin. Jangan kita hanya sibuk dengan ibadah kita, sementara anak kita tidak pernah kita perhatikan. Nah, ini yang kedua, apa konsepnya supaya kita bisa masuk surga? Yang kedua adalah mendidik keluarga dengan pendidikan Islam. Nah, sekarang banyak hal yang dilakukan, ya, pendidikan mulai dari rumah sampai di sekolah, di bangku pendidikan harus ada sharing antara orang tua dengan guru. Ya, kalau seandainya guru saja sementara orang tua pasif dalam hal untuk kelanjutan anak, makanya kita lihat sekarang bapak-bapak, ya, berapa menteri merancang kurikulum apa yang lebih cocok untuk pendidikan ini, pendidikan terutama pendidikan agama ini, akhlak budi pekerti anak sekarang. Yang pemerintah salahkan guru, yang guru salahkan menteri. Ini gonta-ganti kurikulum. Nah, sebentar kurikulum ini cari promosi yang bagus, mana yang lebih baik untuk anak. Nah, dicari semua itu. Lalu apa hasilnya? Yang intinya itu adalah belum pernah kita bagaimana untuk memberantas anak itu tidak bisa megang HP, nggak ada. Padahal pokok permasalahannya itu adalah ini anak kurang menghafal sekarang, Bu. Tidak seperti kita dulu. Nah, kenapa? Karena dia lebih banyak fokus kepada HP-nya. Duduk di mana, bangun tidur pegang HP, mau tidur pegang HP, mau mandi ambil HP, mau jalan mau HP, dan mau tidur bangun tidur pegang HP. Nah, bagaimana untuk belajarnya? Sekarang nggak heran Pak kalau ada anak-anak kita yang nggak bisa baca Al-Quran. Ya, banyak anak-anak kita sekarang ini udah nggak bisa baca Al-Quran, tapi alhamdulillah di sini masih nggak ada ya Pak ya, nggak ada yang nggak bisa baca Al-Quran. Kalau ada yang nggak bisa baca Al-Quran, nanti udah besar nggak bisa punya keluarga, karena akan didata oleh
Pak KUA, harus baca Al-Quran bisa. Nggak bisa itu yang belum bisa baca, remaja-remaja yang nggak bisa baca Al-Quran, berlatihlah baca Al-Quran itu. Ya, ini. Jadi masalah pendidikan ini, ya, dari anak kita itu harus kita perhatikan pendidikan agamanya yang paling utama. Jangan sampai anak-anak kita ini, ibu-ibu, nggak kenal lagi nanti setelah kita nggak ada dengan agama kita. Ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu melalui hadisnya. Apa kata Rasulullah? Perintahkan anakmu, ya. Untuk apa? Auladikum sholat, untuk sholat. Mulai sedini mungkin, Pak. Nggak usah kita ngajar anak itu kalau udah tingkat SD baru diajar sholat, nggak akan bisa itu. Nabi menganjurkan mulai dari umur berapa? Sabarina sinin, mulai dari 7 tahun. Udah perintah untuk sholat. Sejauh mana perintahnya? Itu kalau dia nggak sholat, bagaimana? Dipukul. Bapak-bapak dulu udah nggak memukul anak kalau nggak sholat. Paling-paling dipukul, nggak mau beli gula, minta kita tolong belikan nak rokok, nggak mau dia, malas katanya, baru dipukul. Tapi nak coba sholat nak. Nggak mau anaknya, terserahlah kamu mau sholat mau enggak. Nggak bisa itu Pak. Kalau udah besar kita akan dituntut lagi nanti di mahkamah Allah. Karena Nabi mengatakan mulai dari kecil, umur 7 tahun, berarti tingkat SD. Dia masuk SD itu kalau nggak ada anak kita nggak sholat, ini apalagi sekarang kalau dia udah sibuk main HP, nggak ada lagi cerita sholat itu. Ya, nggak sekian dari sekian persen kita, berapa persen yang mau ikut, yang mau disuruh oleh orang tuanya untuk sholat. Nah, jadi setelah dia udah besar, udah remaja, ternyata dia udah ada kebiasaan dari kecilnya nggak pernah melakukan sholat. Lalu bagaimana? Sanggupkah kita untuk nyuruh anak kita lagi sholat, Pak? Obahnya seperti bambu. Kalau bambu itu kalau udah besar kita bentuk, pecah dia Pak, keras. Tapi kalau udah kecil, masih kecil dia kita bentuk, maka dia akan bagaimanapun bentuknya bisa kita jadikan yang lebih bagus. Begitulah anak kita. Kalau kita nggak didik dari awal, ya, pendidikan agama yang kita tanamkan, makanya waktu dia lahir itu udah ada, ya. Bagaimanapun buktinya apa? Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hadisnya yang kami bacakan tadi. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak yang lahir itu dalam keadaan suci, bersih. Nah, orang tualah yang menjadikan anak itu Majusi, Nasrani. Orang tuanya. Jadi anak yang baru lahir itu bersih, sesungguhnya bersih. Jadi ketika dia dalam kondisi itu, mari kita bentuk Pak. Jangan menunggu dia udah besar. Inilah anak-anak kita sekarang ini yang kita lihat pada akhir-akhir zaman sekarang ini. Nah, kemudian yang ketiga, ya, saling mengingatkan. Ya, ini caranya ingin bisa kita, keluarga kita saling mengingatkan, bukankah ya Allah katakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu untuk berbuat baik, tapi jangan kamu tolong menolong untuk berbuat keburukan. Nah, artinya apa? Iya, ada permasalahan itu jangan kita tunggu-tunggu, selesaikan sesegera mungkin. Apa problem yang ada di keluarga kita, selesaikan pada waktu itu. Jangan kita numpuk-numpuk nanti permasalahan.
Cari solusi yang terbaik bagaimana bisa anak kita didik dengan sebaik-baik mungkin. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, saling mengingatkan. Nah, begitu juga apalagi anak-anak perempuan, bapak-bapak. Nah, ini lebih parah lagi dari anak laki-laki, karena perempuan itu mulai dari ujung rambut sampai telapak kakinya itu kalau udah keluar, perempuan itu dikatakan oleh Rasulullah seperti jaring setan. Itu Rasulullah mengatakan perempuan itu banyak seperti jaring setan. Kenapa? Ya, semuanya bisa orang terjerumus oleh melihat dia. Nah, maaf juga ini karena apa? Ya, itu bukan orang yang seperti apa, perempuan yang seperti apa. Ini perlu dipertanyakan juga, ya. Yang tak bisa menjaga dirinya, keluar rumah, ya, dia bersolek untuk apa? Bagaimana orang bisa terpesona dengan dia? Ini juga susah anak sekarang kita didik, apalagi yang perempuan. Bapak-bapak, para hadirin yang berbahagia. Nah, untuk itu kita harus benahi sesegera mungkin. Bagaimana caranya kita membenahi? Bapak-bapak yang udah sekian tahun mendidik anaknya, udah tahu, udah pengalaman, ya, apalagi anak kita sendiri. Ya, terutama harus ya pendidikannya lebih diutamakan. Bagaimana pendidikan anak kita? Dan yang keempat yang harus kita laksanakan adalah menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ini kadangkala terjadi, ya, kenapa keharmonisan keluarga tidak tertanam di keluarga? Karena tidak ada keterbukaan, ya, baik antara ibu dengan bapak, antara anak dengan orang tua. Tidak ada keterbukaan. Dia masing-masing diantaranya saling sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak pernah duduk dalam satu tempat untuk membicarakan apa yang harus dilakukan. Tidak peduli bagaimanapun kondisi anaknya, tidak peduli bagaimana kondisi ibunya. Jadi sang bapak juga sebagai seorang pemimpin keluarga, sama-sama bagaimanapun beratnya kita menghadapi anak, jangan dibiarkan ibu saja yang mengurusnya. Ini kadang-kadang urusan kamu, itu bukan urusan saya. Diserahkan seluruh urusan ibu. Ada masalah anak, disuruh urusan ibu. Nggak pernah dia duduk semeja, bagaimana? Ini harus diperhatikan. Nah, bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis itu? Ya, saling keterbukaan. Sesungguhnya orang yang tenang dalam kehidupannya itu, bapak-bapak, bukanlah orang yang banyak uang, tapi sesungguhnya orang yang tenang itu dalam dirinya adalah orang yang ada ketenangan dalam bentuk keterbukaan di keluarganya. Keterbukaan seperti apa? Yang tadi permasalahan itu sama-sama dipecahkan. Jangan ditolak kepada anak, tolak sama ibu, tolak sama bapak. Ya, saling-saling mengerjakan, saling menyelesaikan masing-masing. Nah, ini tidak akan pernah terjadi penyelesaian itu. Dan yang terakhir adalah yang kelima, mendoakan keluarga. Ini doa itu adalah senjata. Jangan lupa, Pak, bagaimanapun problem besarnya yang kita hadapi, ud'uni, kata Allah, istajib lakum, minta akan aku, niscaya akan aku kabulkan. Yakin tak kita bahwa Allah kabulkan doa kita? Sekarang ini banyak persoalan yang kita hadapi, tapi kita doanya kurang. Ada berdoa tapi syaratnya yang nggak dibuat. Ada doa-doa yang mustajab kapan? Apalagi di bulan Ramadan ini. Ada 3 doa yang mustajab itu. Doa siapa-siapa saja. Yang pertama, doa yang mustajab itu adalah doa orang musafir. Yang kedua, doa orang yang terzalimi.
dan yang ketiga adalah doa orang yang melaksanakan ibadah puasa. Makanya perbanyak sholat malam, qiyamul lail, disebut dengan fatahajjada bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini itu yang kita harapkan. Jadi tidak bisa dengan usaha semata-mata, karena di dalam hidup ini apa? Pertama, ikhtiar udah kita lakukan. Yang kedua apa? Doa. Ya, ini yang kita lakukan. Tengok waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Dan yang ketiga apa? Baru tawakal ilallah, bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Tapi orang sekarang terbalik, bapak-bapak. Dia lebih dulu tawakalnya daripada ikhtiarnya, makanya nggak nyambung. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya, tetap tertib dia, mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini masuk surga. Ya, masalah kapan masuk surganya ya tergantung amal kita masing-masing. Semakin banyak amal kita, semakin kuat kita menjalankan, maka kita akan dimasukkan oleh Allah. Jangankan sekeluarga, seluruh kita yang namanya umat Nabi Muhammad SAW pasti akan dimasukkan Allah ke surga. Yang kita doakan apa? Ya, jangan hendaknya kita mendapat orang yang paling akhir masuk surga. Ya, tapi kita yang mengharapkan setidaknya kita mendapat surga, jangan sampai terakhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.